Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah lolos seleksi SKD, khususnya untuk formasi CPNS dosen asisten ahli di Kemendikbud ya dulu. Kalau sekarang sudah dipecah menjadi Kemendiktisaintek ya. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit tips dan trik ketika saya menempuh tes SKB. Kebetulan pada saat SKD saya tuh peringkat ketiga dan formasi yang dibutuhkan itu hanya 2. Nah, jadi saya harus naik at least 1 peringkat menjadi peringkat 2 supaya saya bisa lolos seleksi CPNS dosen asisten ahli di Kemendikbud. Nah, mari kita tengok kembali bagaimana prosesnya supaya saya bisa naik ke peringkat 2, at least peringkat 2 ya, supaya posisi kita aman. Tapi kalau teman-teman sudah menduduki peringkat 1 di awal, nah, berarti PR teman-teman adalah bagaimana mempertahankan peringkatnya supaya tetap di peringkat 1. Untuk teman-teman yang berada di peringkat bawah, jangan putus asa atau jangan minder dulu, karena perjalanan kita masih panjang dan kita masih bisa mengupayakan yang terbaik. Tidak sedikit juga dari teman-teman saya yang sebelumnya itu peringkatnya di bawah, misalkan formasinya 1, dia di peringkat 3, tapi nyatanya dia juga bisa lolos menduduki peringkat 1. Nah, jadi tahapan setelah teman-teman lulus SKD, yang pertama adalah memilih titik lokasi ya. Nah, namun tidak bisa langsung memilih. Pada waktu itu, memilihnya ketika tahap pascasangga selesai. Nah, jadi ada durasinya. Nah, sepertinya teman-teman yang sekarang juga ya, ada durasi pemilihan pilot itu jangan sampai terlewatkan durasinya, benar-benar harus sesuai tanggal itu. Kemudian cetak kartu SKB-nya. Nah, setelah itu barulah nanti pasti akan ada pengumuman teknis SKB-nya. Nah, pada tahun 2023 untuk SKB CAT sendiri itu tidak ada passing grade. Jadi hanya ada informasi bahwa CAT itu nanti sesuai ketentuan Panselnas. Tapi nanti seiring berjalannya waktu mendekati jadwal SKB CAT itu ada info kalau soalnya itu terdiri dari 80 soal yang masing-masing nomornya itu bernilai 1 waktu itu. Tapi pada kenyataannya ketika dilaksanakan itu nilainya per soal nilainya 5. Jadi kalau betul semua nilai seluruhnya adalah 400. 80 soal itu ada 4 kategori, ada 4 aspek ya. Yang pertama Tridharma, kemudian dimensi psikologi, literasi bahasa Inggris, dan pemecahan masalah. Nah, untuk SKB non-CAT pada tahun 2023 itu dilaksanakan secara daring. Jadi keduanya menggunakan Zoom. Nah, nanti kita akan mendapatkan info dari kampus masing-masing. Nah, sebelum itu nanti kita akan mendapatkan jadwal wawancara dan micro teaching. Kebetulan saya mendapatkan jadwal di 2 hari yang berbeda, Jadi saya mendapatkan jadwal wawancara dulu, baru setelahnya micro teaching. Nah, untuk nilainya bagaimana? Nilainya itu tidak langsung keluar, tapi kita bisa pantau juga setiap harinya. Jadi kalau tahun kemarin itu ada link yang bisa digunakan untuk memantau hasil seleksi, hasil tes pada hari itu di seluruh lokasi gitu. Nah, kita bisa download, itu tapi tidak tersimpan ya. Jadi teman-teman harus mendownload secara manual supaya hasilnya tersimpan. Jadi untuk seleksi hari ini, maka ditayangkan sore harinya lah, hari berikutnya akan hilang. Nah, makanya kita harus simpan secara manual. Mungkin teman-teman yang bergabung di grup Telegram atau di grup WhatsApp, biasanya teman-teman yang lain sudah membagikan hasil-hasilnya supaya nanti kita bisa membandingkan dengan pesaing kita gitu ya, nilainya berapa. Kemudian begitu juga dengan micro teaching, nanti kita akan bisa pantau nilainya di sore harinya. Untuk penilaiannya bagaimana? Jadi itu nanti juga akan ada informasi lanjutan dari Kemendikbud ya. Kalau sekarang Kemendiktisaintek itu bagaimana teknis penilaiannya. Nah, untuk yang CAT itu kan tidak ada passing grade, tapi justru untuk SKB non CAT itu ada passing grade-nya. Jadi nilai maksimal itu 25 untuk yang baik wawancara maupun micro teaching. Nilai maksimal 25 dengan passing grade 12,5. Jadi setengahnya ya. Nah, gitu. Kemudian waktunya, durasinya itu untuk yang wawancara 30 menit, sedangkan yang micro teaching itu 20 menit. Dan 5 menit itu biasanya digunakan untuk persiapan dan perkenalan dengan penguji ya. Jadi untuk teknisnya pada prakteknya micro teaching itu hanya diberi waktu 15 menit. Jadi silakan dikira-kira bagaimana kita bisa menyampaikan materi yang sudah lengkap dari pembukaan, kemudian penyampaian isi, kemudian evaluasi, presensi. Ya, presensi bisa di awal atau di akhir. Dan evaluasi tadi udah ya. Nah, gitu. Dan juga konklusi itu dalam waktu 15 menit. Jadi
silakan pilih materi yang sekiranya bisa tersampaikan semua dalam waktu 15 menit. Karena nanti akan berpengaruh juga dengan nilai kita, apakah manajemen waktu kita baik atau tidak, begitu. Kemudian untuk wawancara ya, kebetulan saya ini diuntungkan karena saya sudah mengenal pewawancaranya. Kenapa bisa? Berarti orang dalam? Oh tidak ya, saya bukan orang dalam, tapi saya adalah alumni di kampus tersebut. Jadinya saya sudah mengenal interviewernya, ya semuanya, baik yang wawancara maupun micro teaching. Nah itu merupakan sebuah keuntungan juga bagi saya ya. Tapi yang bukan alumni kampus tersebut jangan minder, karena teman saya yang peringkat 1 itu juga bukan alumni, bukan orang dalam juga, dan dia bisa lolos peringkat 1. Nah untuk wawancara, nah saran saya siapkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pastikan ada grup-grup kampus ya gitu. Nah di grup kampus tersebut saya tanya di wawancara-wawancara hari sebelumnya itu semuanya pakai bahasa Indonesia. Otomatis saya hanya menyiapkan bahasa Indonesia. Nah kemudian pada saat ditanya tentang keberlanjutan studi, nah saya memilih untuk melanjutkan S3 di luar gitu ya. Nah karena saya menjawab demikian, maka interviewernya kemudian tertrigger untuk mewawancarai saya dalam bahasa Inggris, dan itu masih di tengah-tengah ya, masih di tengah-tengah waktu wawancara, sehingga dari mulai saya menjawab ingin berkuliah, ingin melanjutkan studi S3 di luar negeri, sampai selesai semuanya full dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus siapkan, menurut saya harus siapkan keduanya supaya merasa lebih siap gitu. Nah, untuk wawancara sendiri, persiapan yang saya lakukan dulu adalah yang pertama, saya kan ikut untuk SKB-nya, itu saya ikut bimbel ya. Nah dari bimbel itu, kemudian kita mendapatkan tips dan trik, kemudian bagaimana pada saat wawancara, kira-kira pertanyaannya yang keluar apa saja, kemudian bagaimana menjawab yang ideal, seperti itu. Nah kemudian saya juga menonton beberapa video di YouTube sebagai referensi, serta bertanya pada beberapa teman yang sudah lolos CPNS sebelumnya. Selain itu, saya juga bertanya pada teman-teman yang menjadi dosen tetap di kampus tersebut. Jadi yang bukan jalur CPNS, tapi yang juga dosen tetap di sana, kira-kira pertanyaannya itu seperti apa saja gitu. Nah untuk wawancara, nah itu ya untuk yang pertama, jadi persiapkan pertanyaan dan jawaban yang ideal gitu ya. Kemudian pelajari universitasnya, pelajari kampusnya, visi misi tujuannya, supaya kita bisa menyelaraskan jawaban-jawaban kita dengan visi misi dan tujuan di kampus tersebut. Nah kemudian bocoran ya, kemarin itu saya ditanyai untuk wawancara itu tidak, yang pertama ada perkenalan, itu saya tidak ditanya ya, karena pewawancara interviewer sudah tahu nama kita gitu ya. Nah kemudian lebih banyak diskusi tentang dinamika yang ada di kampus. Misalnya jika ada mahasiswamu itu di awal semester dia itu pintar, kemudian rajin, tapi tiba-tiba di tengah jalan nilainya turun, dia menjadi sering bolos. Nah itu bagaimana tindakanmu? Nah seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ada yang soal atasan bawahan gitu ya, yang kalau ada atasanmu itu melanggar aturan, misalnya dia merokok itu di lingkungan kampus, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian saya juga ditanyai seputar akreditasi gitu ya, bagaimana peranmu jika kamu ditunjuk menjadi ketua tim akreditasi di kampus gitu. Nah jujur saja karena sebelumnya itu saya belum pernah mengajar di kampus ya, jadi untuk akreditasi di kampus itu saya benar-benar awam, cuma saya hanya menempatkan diri saya jika saya ditempatkan di sebuah organisasi, kemudian saya menjadi ketuanya, seperti itu. Oh iya ditanya, kenapa kamu milih kampus ini, itu juga ditanya. Nah itu silahkan teman-teman siapkan jawaban terbaiknya. Oh iya nanti saya akan sertakan beberapa pertanyaan dan jawaban yang saya susun untuk SKB tahun lalu ya, semoga bisa membantu teman-teman semua. Nah itu di hari pertama saya wawancara ya. Untuk hari kedua saya mendapatkan jadwal micro teaching, itu literally di hari berikutnya. Jadi benar-benar pada saat persiapan untuk SKB non-chat, kita harus bagi antara wawancara, kemudian micro teaching, serta SKB CAT-nya. Nah itu yang menjadi tantangan sih menurut saya, karena kan kalau di SKD kita hanya fokus ke 3, TIU, TKP, dan juga TWK ya. Untuk SKB ini lebih menantang karena praktek ya, wawancara gitu. Nah kemudian pada saat wawancara, benar-benar tempatkan diri kita itu di ruangan yang hening supaya kita bisa fokus, tidak terdistraksi gitu. Nah ada nih teman saya, dia itu sampai nyewa ruangan hotel gitu buat dia wawancara supaya benar-benar terhindar dari distraksi gitu. Kalau saya sih di rumah aja, kemudian di kamar saya kunci pintunya, gitu aja sih. Yang penting kita bisa
fokus. Kemudian untuk SKB non CAT yang micro teaching ya. Nah, micro teaching ini durasinya 15 menit. Nah, totalnya itu sebenarnya 20 menit, tapi untuk persiapan, perkenalan dan lain sebagainya itu menjadi durasi kita pada saat penyampaian materi menjadi 15 menit. Nah, pada saat micro teaching kebetulan pengujinya tidak bertanya sama sekali, tapi ada beberapa teman yang lain yang menyatakan bahwa dia ditanya sama penguji gitu. Nah, kalau saya kebetulan tidak ada pertanyaan sama sekali. Nah, kemudian saya menyampaikan materi dalam bahasa Inggris. Silakan teman-teman juga menyiapkan dua versi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena pengalaman teman saya yang lain, justru ketika dia menanyakan apakah saya boleh menyampaikan materi dalam bahasa Inggris, dijawabnya nggak usah Mbak, dalam bahasa Indonesia saja, seperti itu. Jadi silakan siapkan dua-duanya. Atau bisa juga ketika kita sedang memaparkan materi, kemudian ditantang bisa tidak menjelaskan dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian pada saat micro teaching, nah itu kalau saya kemarin mengondisikan bahwa kita sedang benar-benar mengajar. Jadi interaktif gitu ya. Tapi walaupun pengujinya itu diam aja, maksudnya tidak memberi feedback sama sekali, tapi nggak apa-apa. Misalnya saya bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Diam aja kayak gitu. Bagaimana kabarnya hari ini? Atau adakah yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Oh, kenapa dia tidak berangkat? Oh, karena sakit. Kalian udah jenguk belum? Nah, seperti itu sih tidak apa-apa. Usahakan mengintegrasikan teknologi ke dalam pemaparan kita. Misalnya, paling tidak ada video gitu ya, video atau gambar, atau dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan teknologi. Ini misalnya kebetulan saya kan jurusannya akuntansi. Nah, kemudian saya menjelaskan tentang piutang. Nah, itu saya kaitkan dengan sekarang yang beredar di e-commerce yang kayak paylater, kemudian baik Shopee paylater, LessPay dan lain sebagainya. Kemudian kuis, nah itu bisa juga kuisnya misalnya menggunakan Kahoot atau menggunakan apa gitu, bisa di depan atau di akhir. Kemudian presensi, nah presensinya misalnya teman-teman menayangkan QR code, silahkan mahasiswa untuk scan QR code jika presensi kayak gitu. Itu juga bisa. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya, misalnya pengumpulan tugas di classroom atau di website apa seperti itu. Untuk micro teaching tidak ada tips tertentu ya dari saya, hanya itu. Yang pertama, menyiapkan dua bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang kedua, integrasikan teknologi ke dalam micro teachingnya, ke dalam pemaparan materinya gitu. Kemudian manajemen waktu, jadi sering-seringlah berlatih supaya dalam waktu 15 menit itu sudah tersampaikan semua dari pembukaan sampai dengan penutup. Jadi tidak ada yang terlewat. Kalau kita sudah terbiasa, maka akan lebih mudah ketika menjalaninya, ya nggak sih? Oh iya, saya disarankan oleh teman saya yang sudah lulus CPNS sebelumnya itu untuk menyiapkan RPS dan SAP, Satuan Acara Pembelajaran ya. Lalu demi kenyamanan saya, maksudnya biar saya lebih percaya diri, maka saya menyiapkan RPS dan SAP. Tapi tidak ditanyakan sama sekali. Oh ya, untuk wawancara, nah jika teman-teman ini mempunyai publikasi gitu, silahkan disiapkan juga publikasi atau CV seperti itu, barangkali ditanyakan. Tapi kalau pengalaman saya sih nggak ditanyakan tentang publikasi ataupun CV saya. Juga pengalaman kerja sebelumnya itu juga tidak banyak ditanyakan. Karena mungkin kita daftarnya kan CPNS ya, fresh graduate daftar bisa, jadi belum ada pengalaman pun nggak apa-apa. Jadi memang tidak banyak ditanyakan tentang pengalaman kerja sebelumnya. Nah begitu, jadi setelah wawancara dan micro teaching, kemudian selanjutnya adalah CAT. Nah untuk tes CAT itu nilainya langsung muncul seperti saat teman-teman SKD ya, jadi langsung muncul tapi tidak dikategorikan. Misalnya dimensi psikologi dapat berapa, bahasa Inggris dapat berapa, seperti itu tidak, tapi hanya utuh gitu. Jadi kita tidak tahu kita itu kurangnya di bagian mana, itu kita tidak tahu. Nah kalau pengalaman saya untuk literasi bahasa Inggris, asalkan teman-teman bisa mengerjakan soal-soal TOEFL itu tidak masalah, cuman memang bacaannya agak lebih panjang. Kemudian untuk pemecahan masalah, nah itu yang agak sedikit membingungkan karena jawabannya mirip-mirip ya. Kalau dimensi psikologi itu hampir mirip dengan TKP, bedanya lebih ke ruang lingkupnya saja. Nah jadi kalau TKP itu kan luas ya, di lingkungan kerja yang luas, tapi kalau di SKB, dosen Kemendikbud itu lingkupnya masalah-masalah yang ada di kampus. Jadi ya mirip TKP, cuman bedanya lebih spesifik di dunia kampus, gitu aja sih. Oh iya, kemudian untuk Tridharma, jadi silakan teman-teman pelajari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi ya, SNDikti dan lain-lainnya gitu. Itu keluar sih, banyak yang keluar. Nah, masalahnya di sini adalah yang SKB non-CAT itu justru ada passing grade-nya, sedangkan yang SKB CAT itu tidak ada passing grade-nya. Jadi
gimana dong kita harus memaksimalkan nilai yang tinggi di mana? Nah, itu kita usahakan sebaik-baiknya di semua aspek ya, baik non CAT maupun CAT. Karena untuk non CAT itu kalau teman-teman bisa, karena non CAT itu kan sifatnya subjektif ya. Banyak sekali teman-teman yang mendapatkan nilai 25 pada saat wawancara. Nah, jadi teman-teman bisa memaksimalkan itu supaya nanti bisa mendongkrak nilai CAT-nya kalau apes-apesnya nilainya jelek gitu. Kemudian teman-teman yang kemarin nilai SKD-nya cukup tinggi itu diuntungkan juga karena nanti nilai SKD itu akan diintegrasikan dengan SKB. Jadi untuk proporsi nilainya totalnya itu kan 100%. Untuk SKD sendiri itu 40% dan SKB-nya itu 60%. Jadi kan cukup tinggi ya nilai SKD. Nah, sehingga untuk teman-teman yang kemarin nilai SKD-nya tinggi itu masih bisa menolong, karena saya juga jujur ditolong nilai SKD. Jadi bukan di SKB-nya, tapi saya malah ditolong di nilai SKD. Kemudian untuk SKB, nah itu juga proporsinya adalah 60%. Jadi sangat membantu, sangat bisa mendongkrak nilai SKD kalau teman-teman peringkatnya di bawah gitu. Ada juga teman saya yang semula dia peringkat 3 pada saat SKD, kemudian pada saat SKB bisa naik melesat sampai peringkat 1, itu banyak sekali contoh-contohnya. Ada juga yang peringkat 6 naik ke peringkat 3, karena nilainya cukup, karena proporsinya cukup tinggi. Nah, di SKB ini kan tadi ada terdiri dari 3 aspek ya, 3 jenis tes ya. Nah, untuk tes CAT-nya itu bobotnya 60%, kemudian yang non CAT bobotnya adalah 40%. Jadi CAT-nya juga proporsinya lebih tinggi. Sehingga kalau teman-teman yang pada saat micro teaching dan wawancara nilainya tidak begitu tinggi, juga jangan berputus asa karena masih bisa diupayakan di SKB CAT-nya. Teman saya yang peringkat 1 itu nilai wawancara dan micro teaching-nya itu rendah, tapi nilai SKB CAT-nya itu tinggi. Jadi dia bisa kembali lagi ke peringkat 1. Nah, untuk SKB CAT itu ada live score-nya sama seperti saat SKD. Jadi teman-teman bisa memantau nih pesaingnya itu nilainya berapa, asalkan kita tahu jadwalnya dia dan tiloknya, tilok titik lokasi ujiannya. Jadi kita bisa cari tuh di YouTube. Kemudian pada waktu selesai tes, kalian bisa tahu nilainya dengan, kalau tahun kemarin tuh ada berseliweran format penilaiannya ya, dan itu akurat karena sesuai dengan hasil yang dari BKN. Jadi silakan teman-teman bisa menghitung sendiri menggunakan formatnya kayak SKD 40%, kemudian SKB CAT SKB-nya 60%, nah itu masih dibagi lagi untuk CAT-nya 40%, CAT-nya 60%, dan wawancara dan micro teaching-nya 40%. Itu bisa dikalkulasi ketika kita sudah selesai CAT. Jadi kita bisa bersiap-siap nih, kira-kira lulus atau enggak. Sepertinya hanya itu yang saya sampaikan. Semoga tahun ini bisa mendapatkan MIP. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.